Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi, kita sampai pada perbandingan ya, halaman 113 berarti. Nah, ini adalah matematika kurikulum prototipe untuk kelas 7 SMP. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya, agar pembahasan saya urut runtut komplit, gunakan playlist ini. Link playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Kita akan bahas tentang perbandingan. Tujuan dari video ini adalah memahami hubungan rasio menggunakan persamaan linear. Apa itu rasio? Rasio sama dengan perbandingan, sama ya. Jadi rasio adalah perbandingan, perbandingan adalah rasio. Perbandingan di hari Minggu, ibu membuat pempek menggunakan 300 gram tepung. Misalnya 300 gram ini saya simbolkan T ya, tepung. Tapioka dan 90 gram ikan giling saya simbolkan I. Nyatakan rasio banyaknya tepung tapioka dan ikan giling. Gunakanlah bilangan bulat terkecil yang sedekat mungkin ya. Oke. Caranya apa? Kita bikin rasio. Jadi perbandingan ya bisa biasanya adalah misalnya tepung banding ikan ya, tepung banding ikan giling ya. Penulisan perbandingan seperti ini bisa kita wakili dengan ya, ini akan sama halnya dengan T dibagi I. Jadi perbandingan itu sama dengan pembagian ya. Jadi perbandingan itu sama dengan pembagian. Nah, mari kita lihat perbandingannya. Nyatakan rasio banyaknya tepung tapioka dan ikan giling. Jadi rasio adalah tepung tapioka dibanding ikan giling. Nah, ini bisa dinyatakan dalam tepung dibagi ikan. Tepungnya berapa? Tepungnya di sini 300. Nah, ikan gilingnya berapa? 90. Nah, kalau kita gunakan bilangan bulat yang terkecil, ya sama-sama kita sederhanakan ya. Misalnya keduanya saya bagi 10. Saya bagi 10 atau saya bagi 10 tinggal 30, bawah saya bagi 10 tinggal 9 ya. Ini adalah 30 bagi 9. Bisa kita sederhanakan lagi? Bisa. Sama-sama kita bagi 3 ya, sama-sama kita bagi 3. Nah, dibagi 3. Maka 30 dibagi 3 adalah 10. 9 dibagi 3 adalah 3. 10 banding 3. Jadi nilai perbandingannya boleh tepung banding ikan adalah 10 banding 3 ya, 10 banding 3. Boleh kita nyatakan seperti ini atau rasio. Ya, rasio biasanya 10/3. Nah, ini perbandingan nih rasio. Sebenarnya sama saja. Ya. Nah, berapa kali banyaknya ikan giling dibandingkan dengan tepung tapioka? Ya, ikan giling dibandingkan tepung tapioka ya ikannya ditaruh di depan kalau gitu ya. Kalau tepung tapioka dibandingkan giling adalah 10/3. Kalau tepung tapioka ya, ikan giling dibanding tapioka dibanding tepung ya 3/10 seperti ini ya. Jadi dengan secara kalimat kita bisa mengatakannya setiap 3 gram tepung tapioka sama dengan 10 gram setiap 3 gram ya ikan giling ya membutuhkan 10 gram tepung tapioka. Nah, seperti itu. Bisa dengan kalimat seperti itu. Pada rasio A banding B, hasil bagi A per B, jadi A banding B ya, atau A bagi B sama dengan A per B, banding per bagi itu sama ya. Yaitu B disebut yaitu A dibagi B disebut rasio. Ya, A dibanding B disebut rasio. Ya. A dibagi B disebut rasio. Nilai rasio menyatakan berapa kali B sama dengan A. Ya, rasio berapa kali B sama dengan A. Ya. Sebagai contoh nilai rasio adalah 300 banding 30, 300 bagi 90 adalah 10/3. Berdasarkan hal tersebut dapat kita menentukan banyaknya tepung. Ya, rasio tepung ya. Rasio tepung adalah 10/3 ikan giling. Nah, seperti ini ya.
Berapa banyak ikan giling dibandingkan dengan tepung 3? Rasio seperti ini ya. Rasio tepung 10/3 dari ikan giling. Terdapat dua rasio yaitu A banding B dan C banding D. Jika nilai rasionya sama, kita katakan nilai kedua rasio sama ya. Jika rasionya sama, kita katakan dua rasio tersebut sama dan dinyatakan sebagai A banding B sama dengan C banding D. Ini sama, makanya kita gunakan tanda sama dengan, ya kan? Hubungan yang menunjukkan rasio-rasio sama disebut perbandingan atau proporsi. Nah, ini disebut perbandingan atau proporsi. Sekarang tentukan nilai rasio berikut ini, carilah rasio-rasio yang sama dan nyatakan sebagai perbandingan. Kalau nilainya dibagi saja, ya. Nah, ini agak saya jarang-jarangkan biar enak, ya. Jadi rasionya yang penting nilai perbandingan sama. Tentukan nilai rasio ini dan cari rasio-rasio yang sama. Ya. Di sini untuk mempermudah nilai saya simbolkan N gitu aja ya. Nilai saya simbolkan N, rasio saya simbolkan R ya. Nah, nilai di sini ya 3/4 ya. 3 dibagi 4 sama dengan 3 kali 0,25 ya, maaf. 0,25 kalau dikalikan jadi 0,75. Nilainya sekian. Ya, kalau rasionya tinggal kita 3/4. Yang kiri dikalikan 3 misalnya dikalikan 2 aja. Dikalikan 2 misalnya 3 kali 2 adalah 6. Ya ini 4 kalikan 2 juga jadi 8. Yang lain bisa 3 kali 3 9, 4 kali 3 12 sama. 3 kali 4 misalnya 3 kali 4 adalah 12 dibanding 4 kali 4 16 boleh. 3 kali 5 3 kali 5 15 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 boleh ya. Terserah, rasio yang penting senilai ya. Semua ini kalau kita hitung 0,75. Ya. Ini kita hitung. Nilainya berapa? Ya 7 bagi 5. 7 bagi 5 lebih enak adalah 7 kali 0,2. Ingat ya, 1/5 adalah 0,2. Nah, gitu. 7/5 kan sama dengan 7 ya. 7/5 itu sama dengan 7 kali 1/5. Kita sudah belajar di video sebelumnya. Nah, di sini rasionya boleh aja 7 kali 2 misalnya jadi 14 ya, 5 kali 2 jadi 10. Ya, atau 7 kali 3 21 sama dengan 5 kali 2 20. 7 kali 4 misalnya 28 sama dengan 5 kali 4 yaitu 20, maaf ya. Kalau ini kali 3 adalah 15, maaf ini salah hitung tadi. Nah seperti itu. Kalau ini sama nilainya adalah 15/20, lebih enak kalau 15/20 ini sama-sama kalikan 10 ya. Sama-sama kalikan 5 ya. 15 kali 5 5 kali 5 25 nyimpen 2, 5 kali 1 5 tambah 2 adalah 7. 5 kali 25 ya, nyimpen 2, 5 kali 1 5 tambah 2 adalah 7, 75/100 ini adalah 0,75. Loh, sama nilainya dengan ini. Kalau gitu rasionya boleh 3 banding 4, boleh 6 banding 8, boleh 9 banding 12, sama dengan ini toh, sama dengan nomor 1. Boleh 12 banding 16. Rasionya sama semua. Dan 6 banding 2 misalnya. 6 banding 2 sebenarnya N-nya nilainya adalah 3 ya. Langsung saja 6 bagi 2 adalah 3. Atau gini dulu ya. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, kalau rasionya sama-sama bagi 2 juga boleh ya. Sama-sama dibagi 2. Kalau dibagi 2 adalah 3 banding 1. 3 banding 1 ya. 3 banding 1. Boleh mau 6 banding 2 atau jangan 6 banding 2 kan sudah ya. Ini kalau dikalikan 3 ya, dikalikan 3 ada 9 dibanding 1 kalikan 3 adalah 3 boleh. Kalikan 4 3 kali 4 12, 1 kali 4 4 boleh. Ya, jadi kita bebas. Yang penting nilainya sama ya. Nilainya semuanya pasti di sini 7 kali 0,2 adalah 1,4. Jadi semua ini kalau gitu kita hitung 1,4 ya. 14 bagi 10 kan 1,4 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Hitunglah nilai X pada perbandingan ini. Nah, untuk menentukan nilai X dengan menggunakan fakta bahwa rasio-rasio kedua sisi adalah sama. Nah, di sini ya, X banding 3 sama dengan 4 banding 5. Nah, adalah sama. Jadi X per 3 itu sama dengan 4/5. Ya, kalikan kedua sisi dengan 3. Diperoleh 12/5. Ya, yang kiri dikalikan 3. Kalinya jangan pakai silang ya, pakai titik saja untuk membedakan dengan X ya. Kali 3 sama dengan 4/5 dikali 3. Nah, di sini 3 dengan 3 bisa kita coret ya. Tinggal X saja.
4 kali 3 adalah 12, 5-nya di bawah. Ya, 12 per 5. Atau kita gunakan konsep perkalian silang. Lebih mudah. Silang. Nah, ini lebih mudah. Jadi X per 3 sama dengan 4 per 5. Seolah-olah 3-nya pindah ke sini. Ya, maka X sama dengan 4 kali 3 dibagi 5. Langsung. Maka X sama dengan 12 per 5. Mudah kan? Konsep perkalian silang. Ya. Menentukan nilai suatu variabel pada perbandingan disebut menyelesaikan perbandingan. Menyelesaikan perbandingan mencari X atau yang lain ya, intinya variabel. Ya, variabel. Biasanya variabel yang kita gunakan X ya. Selain X boleh juga, selain X bisa Y, Z, ya, itu yang sering dipakai di matematika. Selesaikan perbandingan berikut ini. Nah, ini tempatnya yang kurang ya. Tempatnya ini agak saya mundurkan sedikit. Nah, ini agak saya ke ataskan sedikit. Oke. Untuk yang pertama, ya. Nah, ini banyak cara ya. Selain perkalian silang, perkalian dalam luar. Dalam kali dalam sama dengan luar kali luar ya. Jadi ini adalah luar kali luar ya. X kali 3 ya, langsung saja 3X. Ya, ini luar ya. Dalam sama dengan luar. Ya, ini kan luar ya, 3 kali 3X sama dengan 9 kali 4. Nah, ini enak ya. Terus kemudian perkalian silang ini juga boleh ya. X sama dengan 3-nya seolah-olah di sini 9 kali 4 dibagi 3. Kemudian ini bisa kita coret. Ya, 9 bagi 3 adalah 3. Sehingga X-nya dapat berapa? 12. Ya. X-nya adalah 12. 12 dari mana? 3 kali 4. Ya, 12. Kalau ini bagaimana? Ya, boleh kalau soalnya kayak gini kita dalam sama dengan luar. Atau luar sama dengan dalam ya. Ini luar sama dengan dalam sama dengan luar, sama saja dibolak-balik ya. Kalau ini lebih enak 5 kali X ya. 5X sama dengan 8 kali 6. 8 kali 6, maka X-nya adalah 8 kali 6 dibagi 5 ya, maka X sama dengan 8 kali 6 adalah 48 dibagi 5. Dibagi 5 itu sama dengan 48 dikali 1 per 5. Dikali 1 per 5 itu sama dengan 48 dikalikan 0,2. Mudah ya. Maka X sama dengan 8 kali 2 adalah 16, nyimpen 1. 2 kali 4 adalah 8, tambah 1 adalah 9. Ada satu angka di belakang koma, tinggal nambah koma. Beres. Nah, sekarang perbandingan 3 banding 4 dan 4 banding 5 dari contoh 1 ya, dapat diselesaikan secara berikut karena nilai rasio pada dua sisi sama. Nah, ini sama dengan tadi ya. Jadi intinya di sini perbandingan bisa dinyatakan dalam bentuk rasio. Ya, jadi perbandingan itu sama dengan rasio, sama saja. Kita biasanya rasio itu merujuk ini, perbandingan biasanya merujuk ini, gitu aja ya. Sebenarnya yang terjadi adalah sama-sama dikalikan dengan penyebutnya. Ya, kiri dikalikan 3 kali 5, yang kanan dikalikan 3 kali 5. Terus kemudian yang kiri dicoret, tinggal 5X. Terus yang kanan, ya pembagiannya dicoret, tinggal 4 kali 3, yaitu 12. Kemudian dikalikan silang ke bawah. Nah, lebih mudah kita menggunakan cara apa? Cara ini, konsep perkalian silang. Mendapat 12 per 5 itu lebih cepat ya daripada cara yang asli. Tapi kita harus paham aslinya caranya bagaimana kan gitu ya. Setelah kita paham, kita gunakan cara yang lebih cepat. Dalam hal ini pernyataan 5X sama dengan 12 dari contoh 1 ya, 5X pada sisi kiri merupakan hasil kali dua bilangan luar dan pada perbandingan X5. Jadi pada X banding 3 sama dengan 4 banding 5. Nah, ini adalah bagian luar. Ini bagian luar. Nah, yang ini dalam, bagian dalam. Ya. 12 pada sisi kanan ya, dan merupakan hasil kali bilangan-bilangan dalam. 3 kali 4 ini jadi 12 ya. Jadi ini 12, ini 5X ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 3, untuk perbandingan pada soal 2, periksa apakah hasil kali dua bilangan luar dan hasil kali bilangan dalam adalah sama. Ya jelas sama. Ya, soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah ini ya. Nah, kita sudah sampai pada perkalian ini. Ya, 5X sama dengan 8 kali 6. Ya, 5X adalah 8 kali 6. 5X
adalah 8 kali 6 adalah 48. X-nya ketemu berapa tadi? X-nya ketemu 9,6. Coba kita masukkan 9,6. 5 dikali 9,6 sama dengan berapa? Ya, apakah sama dengan 48? Kita coba ya, ini kali ya. Nah, gini aja dikasih kurung. 5 kali 9,6. 5 kali 9,6 48 kan? Jadi 48 sama dengan 48. Cocok ya. Jadi secara umum perbandingan mempunyai sifat berikut ini ya. A banding B sama dengan C banding D. Jadi ini boleh tulis A per B sama dengan C per D. Jadi ini kalau kita kalikan silang ya, maka akan dapat A kali D adalah AD, B kali C adalah BC. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan ya. Ini adalah luar dan yang ini adalah dalam. Jadi perkalian luar sama dengan perkalian dalam ya, luar sama dengan dalam. AD ini luar sama dengan dalam ya. Oke, kita lanjutkan dengan menggunakan sifat-sifat perbandingan 8 kali 6 banding 6 sama dengan 20 banding X ya. Maka ini luar ya, ini adalah 8 kali X dan dalam adalah 6 kali 20. Terus kemudian dalamnya dikalikan silang ya. Kemudian nah ini yang bisa dicoret kita coret. 8 dan 6 sama-sama dibagi 2. Ini dapat 4 dibagi 2 dapat 3. Kemudian masih ada lagi yang bisa dicoret. 4 ini dengan 20. 20 bagi 4 dapat 5. Maka 3 kali 5 adalah 15. Ini tinggal 3 kali 5 ya. 3 kali 5 adalah 15. Seperti itu caranya ya. Nah, nomor 4, selesaikan menggunakan sifat perbandingan. Nah, ini tempatnya kurang pas ini ya. Nah, ini agak saya mundurkan di sini aja apa. Nanti soalnya bisa kita ambil lagi itu. Nah, ini saya mundurkan sini biar enak. Oke. Oke, selesaikan dengan menggunakan sifat perbandingan. Nah, sekarang kita mulai dari luar kali luar dulu. Luar sama dengan dalam ya. Jadi 6X sama dengan dalam. Nah, 6 kali 9. Jangan gini ya. 10 kali 9 bukan 6 kali 9. 10,9 gitu aja. Titik itu artinya kali. Jadi X sama dengan 10 kali 9 dibagi 6. Yang bisa dicoret kita coret. Ya. 6 dengan 9 sama-sama bagi 3. 6 bagi 3 adalah 2, 9 bagi 3 adalah 3. 2 ini kita coret. Saya pakai warna lain nyoretnya. 2 ini 10 bagi 2 adalah 5. Jadi hasil akhirnya ya tinggal ngalikan sisanya. X sama dengan 5 kali 3 yaitu 15. Untuk yang nomor ini luar sama dengan dalam. Luar adalah 8X ya, 8 kali X. Dalam adalah 4 kali 7, 4 kali 7. Nah, maka X sama dengan 4 dikali 7 ini dikalikan dengan 8. Yang bisa kita coret. Ya, 4 dengan 8 ini dapat 1, dibagi 2 dapat 1, dibagi 4 dapat 1, dibagi 4 dapat 2. Jadi X adalah 7 per 2. Ya, X-nya adalah 7 per 2. 7 per 2 ini kalau kita hitung ya 3,5, 3,5. Berikutnya, kalau seperti ini bagaimana? Nah, sama saja ya. Ini dalam dulu tapi lebih enak dalam dulu. Yang ditanyakan kan X ya. Ya, 2X sama dengan ini dikalikan. Jadi 9 kali jangan silang ya. Titik sepertiga. Ya, ini bisa coret dapat 3, maka 2X sama dengan 3 sama-sama dibagi 2 ya, maka kita dapatkan X sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Boleh. Ya, sama-sama dibagi 2 atau seolah-olah duanya pindah perkalian menjadi pembagian. Dan ini nah, cara ini dikalikan dalam dulu ya. X min 2 per 8 sama dengan yang luar ya 16 kali 5. Maka X min 2 sama dengan 16 kali 5 ya. Nah, ini dikalikan silang ke sini ya. 5 dikali 6 kok dikali. Pak Ali melakukan kesalahan, maaf. Ini kok dikali ya. Yang dalam itu adalah 8 kali X min 2, maaf ya. Nah, ini sama dengan perkalian luarnya. Luarnya adalah 16 kali 5. Maka X min 2 ini dipindah ruas, 16 banding 5 dibagi ya.
bagi 8. Kemudian yang bisa dicoret kita coret. 16 bagi 8 dapat 2 ya. Maka X min 2 sama dengan 10. Kemudian kita pindah ruas ke kanan seperti sebelumnya ya. X sama dengan 10 ditambah 2, X nya sama dengan 12. Betul ya? Oke. Ingat pindah ruas minus akan menjadi plus. Kita lanjutkan. Ini saya copy dulu soalnya. Copy susu ini ya. Ini sudah mentok di bawah masalahnya. Nah di sini sudah saya siapkan. Ini dia ya, kopi susunya taruh di sini. Nah ini soal sebelumnya ya, kita bahas sebelumnya. Oke, ini coba kita bahas. Nah kopi susu dibuat dengan mencampur 60 ml susu ya. Nah, ini saya simbolkan S dengan 120 ml kopi. Saya simbolkan K biar enak. Berapa mililiter susu harus ditambahkan pada kopi ya untuk membuat susu dengan komposisi yang sama. Nah, kopi susu ya yang akan dibuat harus memiliki komposisi susu dan kopi yang sama. Komposisi ini rasionya sama. Ya, nyatakan hubungan antara kopi susu yang sudah dibuat dengan kopi susu yang akan dibuat sebagai perbandingan. Ya, jika banyak susu yang harus ditambahkan, di sini adalah yang 120 itu kopi ya. Ini kopi ya pada kondisi 1 dibanding susu pada kondisi 1. Ini anggap saja kopi susu kondisi 1 dan kopi susu kondisi 1. Ini adalah kopi kondisi 2. Maka harus sama dengan kopi pada kondisi 2 dibanding susu pada kondisi 2. Nah, kopi pada kondisi 1 adalah 120, susunya adalah 160. Kopi pada kondisi 2 adalah 180, susunya yang ditanyakan berapa? Ya, susu harus tambahkan ya. Nah, jadi ini kita luar sama dengan dalam. 120 kali X adalah 120 X, 160 kali 180 adalah 60 kali 180 dapat 240. Bagaimana cara cepatnya? X sama dengan 160 dikali 180 dibagi 120. Nah, kita dalam membagi yang kita coret, yang bisa coret sama-sama bagi 10. Ini kita coret. 16 dan 12 sama-sama bagi 4. Ini dapat 4 ya. Lalu dibagi 4 dapat 3. Ya, ada lagi yang bisa coret ada. Ya, 3 dengan 18. 18 bagi 3 ini adalah dapat 6. Nah, sehingga tinggal 4 kali 6. Ini kan nolnya belum coret, berarti kali 10. Itu aja ya. 4 kali 6 adalah 24, dikali 10 adalah 240. Dapat 240 dengan cara mudah ya kan? Kita tinggal coret. Nah, gitu. Nah, pada contoh 3 ya, pada contoh 3 berapa banyak kopi yang harus ditambahkan pada 120 ml susu? Ya, ini kondisi 2-nya ini yang kerja ini kondisi 2. Ya, kondisi 2-nya ini, kondisi 1-nya sekarang tetap ya, kondisi 1-nya tetap kita pakai rumus yang tetap ya. Kopi pada kondisi 1 dikali susu pada kondisi 1 sama dengan kopi pada kondisi 2 dikalikan susu pada kondisi 2. 1 dan 2 ini namanya subscript ya untuk menandai. Kopi pada kondisi 1 dan susu pada kondisi 1 sama. Ini 120 ya, ini dibanding ya, dibanding 160, dibanding 160 sama dengan kopi pada kondisi 2. Ini yang ditanyakan ya. Berapa banyak kopi yang ditanyakan ya, kita simpulkan X susu pada kondisi 2 adalah 200. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan cara apa? Dengan cara dalam sama dengan luar ya. Dalam adalah 160 dikali X ya, yaitu 160 X sama dengan 200 dikali 120. Ya, ini titik saja. Ya, maka X sama dengan 200 dikali 120 dibagi 160. Yang bisa dicoret kita coret. Kita mulai dengan mencoret nolnya karena ini mudah. Sama-sama kita bagi 4. 16 bagi 4 adalah 4, 12 bagi 4 adalah 3. Nah, ini 20 ini bisa dibagi 4 ya. 20 bagi 4 adalah 5, 4 bagi 4 adalah 1. Yang bawah habis ya, yang atas tinggal 5 kali 3, ada 1 0 yang belum dicoret ya, dikali 10 artinya ya 150. Jadi kopi yang harus ditambahkan harus ditambahkan
150 ml. Nah, soal nomor 6. Oke, ini juga perbandingan ya. Jadi sebuah tiang setinggi 2 meter, ini anggap saja T1 ya, memiliki bayangan panjangnya 3 meter, ini adalah B1 ya. Berapa panjang pohon yang tingginya 10 meter, ini T2, dan pada saat sama ya, berapa bayangannya, B2 yang ditanyakan. Jadi T1 dibanding B1 sama dengan T2 dibanding B2. T1 nya adalah 2, B1 nya adalah 3, T2 nya adalah 10, B2 nya ditanyakan, anggap saja X ya, ini adalah X. Luar kali luar ya, 2X sama dengan dalam kali dalam, sama dengan 3 kali 10. Maka X sama dengan 3 kali 10 dibagi 2. 2 dengan 10 dicoret dapat 5, 3 kali 5 adalah 15. Satuannya apa? Ngikut ini. Di sini meter, di sini juga meter. Jadi tinggi bayangan pohon atau panjang bayangan pohon ya adalah 15 meter. Oke. Nah, ini bukan tinggi ya, panjang ya. Lebih cocok kita bilang panjang. Kalau tinggi itu ke atas ya, panjang. Panjang bayangan pohon adalah 15 meter. Soal yang terakhir ya, sebelum mari kita periksa. Pada peta skalanya adalah 1:200 ya. Ini adalah skala sama dengan rasio ya. Ya, jarak antara A ke B di sini adalah 3 cm. Berapa jarak sebenarnya? Ya, skala itu sama dengan jarak peta dibanding jarak sebenarnya. Ya, nah ini skala adalah 1 dibanding 100.000. Jarak peta adalah 3, jarak sebenarnya adalah X. Ya, sama dengan tadi luar kali luar 1 kali X ya. Luar kali luar 1 kali X yaitu X sama dengan dalam kali dalam yaitu 3 kali 100.000. Nah, maka ya ini kali. Maka X sama dengan 3 kali 100.000 adalah 300.000 cm karena satuan cm. Mau jadikan meter boleh. X sama dengan dibagi 100 ya. Dibagi 100 maka dapat 3.000 meter. Jadikan kilometer boleh, dibagi 1000 maka menjadi 3 kilometer. Tidak masalah. Oke, berikutnya kita akan bahas, mari kita periksa ya di video selanjutnya ya. Nah, agar enak menemukan video selanjutnya ya, kalian bisa masuk ke playlist ya. Ini adalah playlistnya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek atau ketik saja di sebelahnya. Paling nanti saya kasihkan juga kayak apa ya, cardnya untuk memudahkan loncat ke video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.